Kali ini saya akan membuat database perpustakaan di Come to Windows. Pertama-tama, ketik MySQL spasi root, kemudian show database untuk memperlihatkan database apa sih yang udah kita pernah bikin. Nah, karena kita akan membuat daftar perpustakaan, maka kita harus drop database perpustakaan untuk menghapus database perpustakaan. Seperti itu. Lanjut. Oke. Kemudian kita show database. Nah, ini memastikan kalau database perpustakaan sudah terhapus. Lanjut, create database. Create database itu untuk membuat database perpustakaan. Kemudian kemudian show database. Ini untuk memastikan kalau database perpustakaan kita sudah kembali terbuat gitu. Use perpustakaan. Ini untuk mengisi tabel-tabel perpustakaan. Kemudian create tabel tugas. Ini untuk membuat tabel-tabel. Di sini saya akan membuat tabel perpustakaan dengan ID petugas dengan integer 10, dan ini merupakan primary key. Lalu kemudian nama petugas. Ini tipe datanya varchar dengan baris 25, lalu alamat dengan tipe data varchar. Baris 100. Kemudian titik koma, kemudian enter. Kemudian kita akan melihat nih apakah tabelnya sudah terbuat, maka kita show tables. Nah, seperti ini guys. Jadi tabelnya sudah terbuat. Kemudian kita akan membuat tabel buku dengan isinya itu ada ID buku dengan integer baris 10. Ini merupakan primary key, lalu di enter. Selanjutnya saya akan mengisi dengan judul buku, tipe datanya varchar, dan kemudian penerbit. Tipe datanya juga varchar dengan 25 baris atau kata. Lanjut, di sini saya akan membuat tabel anggota dari perpustakaan. Di sini ada ID _ anggota, dan
tipe data integer, primary yang merupakan primary key. Lanjut, ada nama anggota, tipe datanya varchar, lalu di sini saya akan menambahkan prodi dengan tipe data varchar, titik koma, lalu enter. Kemudian saya akan membuat tabel peminjaman. Dengan ID peminjam, tipe datanya integer, merupakan primary key. Kemudian ID underscore anggota, tipe data integer, kemudian ID buku dengan tipe data integer, kemudian saya akan menambahkan tanggal peminjaman. Ini kita pakai date atau tanggal, lalu di enter. Selanjutnya kita akan melihat apakah tabel sudah benar-benar terbuat. Ya, sudah terbuat ya. Lalu kita akan memasukkan anggota, buku, peminjaman, seperti itu. Insert into petugas. Dengan ID petugas, nama petugas, dan alamat. Kemudian di value, enter. Lalu kita bisa memasukkan ID petugas, nama petugas, alamat. Nah, misalkan nomor satunya Ricky dengan alamat di Bumi Ayu. Lakukan hal yang sama dengan nama yang berbeda atau alamat yang berbeda. Di sini bisa bebas ya memasukkan nama atau alamat. Misalkan yang kedua, di sini saya menggunakan nama Sinta dengan alamat di Solo. Terus yang ketiga ada Erwina dengan alamat di
di Cilacap. Terus yang keempat ada Atina dengan alamat di Purworejo. Lakukan seperti itu ya, 5, ada petik 1, terus yang kelima ada Friska, petik lagi 1, petik 1, terus alamat, lalu petik titik koma, kemudian di enter. Kemudian kita akan select from petugas. Ya, semua nama yang kita tadi udah masukkan sudah masuk ya ke tabel. Kemudian kita akan melanjutkan untuk mengisi buku. Nah, di sini kayak buku-buku apa aja sih yang dipinjam gitu. Judul apa saja gitu. Lalu penerbitnya. Lakukan sama seperti yang tadi dengan mengisi ID buku, judul buku, dan penerbit. Kemudian di sini misalkan saya akan mengisi dengan ID buku 1, terus judul bukunya bahasa Indonesia, lalu penerbitnya dari Gagas Media. Lakukan dengan hal yang sama. Kemudian yang kedua, dengan ID buku kedua dengan judul buku bahasa Inggris, kemudian penerbitnya dari Erlangga. Ini misal ya teman-teman, jadi teman-teman bisa mengisi dengan judul buku dan penerbit apapun. Kemudian 3, dengan buku matematika dari penerbit Mizam. Kemudian yang keempat, dengan buku bahasa Jawa dengan penerbit Gramedia. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada buku IPA dengan penerbit Media Kita. Lalu tutup kurung, titik koma, lalu enter. Nah, selanjutnya kita select nih from buku. Jangan lupa titik komanya, lalu di enter. Nah, ID buku, judul buku, dan penerbit sudah masuk ke tabel seperti ini. Kemudian kita akan insert into anggota. Kita akan memasukkan anggota-anggotanya nih, anggota-anggota perpustakaan ya. Di sini kita akan mengisi ID anggota,
nama anggota, kemudian prodinya. Di sini kita masih menggunakan nama-nama yang seperti tadi yang di atas ya. Kita menggunakan Ricky, Sinta, Erwina, Atina, dan Friska. Nah, misalnya di sini ada Ricky, di prodinya manajemen. Terus yang kedua ada Sinta. Misal prodinya itu teknik industri. Kemudian yang ketiga ada Wina di teknik sipil. Kemudian yang keempat ada Athena di teknik elektro. Kemudian yang kelima ini ada Friska di statistika. Jangan lupa titik koma, kemudian enter. Oke, kita sudah selesai mengisi tabel untuk anggota. Kemudian kita akan menyeleksi select ya, bintang from anggota. Nah, nama-namanya sudah masuk ya teman-teman, dengan ID anggota, nama anggota dengan prodinya. Kemudian kita akan memasukkan peminjaman. Ada ID peminjam, ID anggota dengan tanggal peminjaman. Oh ya, kita tambahkan dengan ID buku. Kemudian values. Tadi ada beberapa kesalahan, jadi kita masukkan semua ID peminjam, ID anggota, ID buku, dan tanggal peminjaman. Seperti ini ya guys. Misal ID peminjamnya itu 5, ID anggotanya 4, dengan ID bukunya 3, dengan current date itu jadi tanggal hari ini gitu. Jadi bakalan muncul hari, tanggal, dan hari, bulan, dan tahun. Kita ulangi karena
error ya tadi. Ya, sudah masuk ya untuk ID peminjam, ID anggota, ID buku, dan tanggal peminjaman. Seperti itu, terima kasih.